Sobat Tantangan, hari ini sangat luar biasa. Sering kita dengar bahwasanya, aduh, pelajaran matematika mah sangat susah. Jangan ngomong dah, baru dengar kata matematika saja, udah puyeng ini, udah cenot-cenot kepala ini. Nah, dalam benak kita, tanpa kita sadari, kita sudah melabelkan bahwasanya pelajaran matematika itu sangat sulit. Ya, mati-matian belajar matematika juga tetap ya nggak bisa. Kemudian anehnya kita pingin anak kita itu pinter matematika. Bagaimana caranya ini? Nah, kita sudah mengundang Sir Sandos yang punya pengalaman 10 tahun untuk berbagi kepada kita bagaimana meningkatkan kepercayaan diri anak agar bisa menguasai matematika. Selamat siang, Sir Sandos. Selamat siang, Uncle Edi. Selamat siang juga, Sobat Tantangan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri anak supaya anak bisa menguasai matematika. Iya, Sir Sandos, saya ingin bertanya, benar nggak matematika itu susah? Tidak susah. Yang susah itu karena matematika itu susah karena faktor lingkungan, bukan karena faktor kemampuan kita. Benar nggak bahwasannya matematika itu hanya bisa dimengerti, hanya bisa dikuasai oleh anak-anak pilihan saja? Itu sama sekali tidak benar ya, Uncle Edi. Matematika itu bisa dikuasai siapapun juga, asal mereka punya kepercayaan diri dan mereka percaya dengan kemampuan mereka. Wah, sangat seru sekali. Oleh karena itu, silakan Sir Sandos berbagi buat kita semua. Oke, halo Sobat Tantangan. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri anak supaya mereka tuh bisa menguasai matematika. Seperti yang banyak yang kita ketahui, matematika itu seperti yang dari Uncle Edi bilang, banyak ditakuti kan. Kenapa? Sebetulnya karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu karena siapa aja sih? Bisa karena orang tua, bisa karena guru di sekolah, bisa karena guru les, guru bimbingan, dan macam-macam. Bahkan teman-teman, saudara-saudara dari anak itu yang bikin anak itu nggak pede. Contohnya gimana? Salah satu contohnya, misalnya orang tua akan kasih persoalan matematika dari sekolah ini ada PR nih. Soalnya menurut si orang tua itu mudah. Tapi menurut anak kan dia baru dapat pelajaran matematika tersebut, baru dapat PR tersebut, baru dapat problem tersebut. Dia nggak bisa kerjain. Lalu apa yang dikatakan orang tua? Biasanya orang tua, guru les atau siapapun, biasanya suka ngomongin, aduh gitu gampang aja nggak bisa sih. Nah, itu secara nggak langsung, anak langsung mikir, saya yang gampang begini saya nggak bisa gitu loh. Jadi itu udah langsung kerekam di otak mereka, soal-soal mudah aja saya nggak bisa. Nah, itu akan kebawa terus. Nah, yang kebawa terus itulah yang bikin anak-anak dia berasa dia malas untuk ngerjain lagi karena dia nggak mau dong secara manusiawi kita juga nggak mau dihina kan. Anak-anak juga gitu secara manusiawi mereka pengennya dipuji. Nggak mau mana ada sih orang yang lahir pengen dihina, betul nggak? Nah, karena dia dihina, dia sempat berasa perlakuan tersebut membekas, makanya dia otomatis sudah ada mental block terhadap matematika. Itu sih intinya. Hari ini saya coba share untuk slide-nya sebentar ya. Nah, kita meningkatkan kepercayaan diri anak agar anak bisa menguasai matematika ya. Pertama-tama, apa sih yang harus kita lakukan? Sebagai guru bimbingan, ini juga bagus ya untuk para yang guru les, guru di sekolah, bahkan orang tua murid juga bisa menggunakan metode ini ya, karena kita harus tahu pribadi anak itu berbeda-beda. Jadi tidak ada satupun anak yang sama dengan yang lainnya. Pasti ada anak yang punya keunikan tersendiri, tapi kita coba klasifikasi lebih dikit. Kita coba klasifikasi menjadi 3 tipe ya di sini ya. Ada yang seperti anak-anak yang tipenya seperti gelas yang terbuka. Ya itu gampang sekali kita mau ngajarin dia, kita mau bimbing dia. Anak itu bisa terima dengan mudahnya. Jadi tidak ada kesulitan. Dia akan, oh
gampang nih, dia akan terima apapun yang kita ajarkan ke dia akan terima. Kemudian ada tipe anak yang seperti botol yang tertutup. Tipe anak yang seperti botol tertutup ini, kalau misalkan dia mau menerima apa air istilahnya, itu kita harus buka dulu tutup botolnya. Kalau kita nggak bisa tahu cara membuka tutup botolnya, maka otomatis apapun yang kita tuangkan ke dalam pikiran si anak itu tidak akan bisa menerima gitu loh. Anak itu akan cenderung menolak karena mereka sudah ada mental blocknya sendiri, mereka sudah ada ketakutannya sendiri. Mereka tidak akan terima dengan mudah gitu loh. Maka kita harus tahu bagaimana sih cara membuka tutup botol tersebut, tutup kunci kepada anak tersebut. Kemudian ada juga anak tipe ketiga seperti vacuum coffee maker ini, di mana mereka punya kecenderungan, punya pemikiran sendiri, punya kreativitas sendiri, mereka bisa terima siapa yang kita mau ajarkan, tapi ada kemungkinan mereka justru lebih pintar dari kita. Bisa aja ketemunya seperti itu kan, karena makanya anak itu berbagai macam tipe. Nah, tapi yang paling penting kita harus membangun kepercayaan diri anak. Bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri anak? Dari kita harus tahu dulu, kenali dulu diri anak dan lingkungannya. Lingkungannya seperti tipe orang tuanya seperti apa, kemudian tipe guru di sekolahnya seperti apa, atau dia sehari-hari dengan guru bimbingannya bagaimana, itu kita harus tahu. Kita harus kita harus belajar untuk lebih dekat dengan anak lah. Dan salah satunya seperti saat kita mengkoreksi kesalahan anak ya. Jadi misalkan kita memberikan dia pelajaran nih, dia mengerjakan tugas sekolah, tugas PR, atau tugas yang kita berikan supaya kita tahu dong tingkat kemampuan anak ini sampai di mana sih. Kan ada anak-anak yang dia kerjaan soal cerita tuh dia nggak mampu kerjaan soal cerita karena dia nggak paham logiknya tuh, kurang untuk baca-baca soal cerita tuh dia nggak ngerti. Nah, itu kita kasih tes kan ya. Biasanya kalau misalkan anak-anak misalkan melakukan kesalahan atau koreksi kesalahan tuh sangat penting sekali gitu ya. Karena koreksi kesalahan biasanya kalau bisa kita, oh ini salah nih, ini gampang, kok kamu nggak bisa soal gampang gitu. Nah, itu anak-anak cenderung kan takut ya. Nah, gimana cara kita yang benar gitu loh ya. Ini yang benar ya menurut pengalaman saya tuh kita harus kasih kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa mereka melakukan dengan cara tersebut gitu loh. Jadi kita selalu puji dulu. Oh, oke, bagus sih ini caranya gitu loh. Tapi kenapa kamu lakukan dengan cara seperti ini? Kenapa ininya dikurang? Misalkan harusnya ditambah tapi dia kurang kan. Nah, kita harus tahu dulu kenapa dia berpikir dikurang gitu loh. Nah, dari sana baru kita bisa pelan-pelan mengkoreksinya dengan benar. Oh, kalau misalkan ini dikurang, tapi hasilnya begini loh. Kita akan kasih penjelasan logisnya ya, sehingga anak pelan-pelan dia ngerti, pelan-pelan dia akan bangun kepercayaan bahwa dia sudah mau melakukan itu, dia sudah berusaha melakukan itu, tapi oke, ini ada salah dan dia baru akan menyadari kesalahannya ya dengan sendirinya, bukan karena kita tunjukin kesalahannya gitu. Jadi jangan tunjukin kesalahannya, tapi biarkan anak sadar sendiri bahwa yang dia lakukan ini kurang tepat. Jadi bukan salah ya, tapi kurang tepat. Jadi kita juga harus hindari unjuk kekuatan. Ya, hindari unjuk kekuatan tentunya seperti yang baru-baru ini viral juga ya, yang seorang guru les melakukan kekerasan ya kepada salah satu anak muridnya, ya itu salah satu cara yang ekstrim ya, itu ekstrim untuk menunjukkan kekuatan ya, dan ini itu harus banget dihindari gitu loh ya, ini yang harus banget dihindari. Jadi kita jangan suara kita jadi lebih besar kepada si anak, jangan kita mengancam si anak. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari. Tapi kan kita ini manusia juga. Terkadang kita manusia yang maksudnya punya emosi ya. Kita punya emosi, kadang-kadang lihat anak, anaknya ngeyel banget, nggak bisa diajarin banget, atau apa, itu pasti ada dong. Nggak mungkin kita tiba-tiba,
tenang banget. Nah, itu gimana? Ya, kalau makanya kita sebagai ini ya manusia, kita juga harus tarik nafas dulu. Ketemu yang kayak gitu, kita tarik nafas dulu, kita tenangin dulu diri kita sendiri, baru kita bisa tenangin anak gitu loh. Jangan kitanya juga ngotot, dianya juga pasti ngotot juga. Udah saling adu ngotot, udah nggak akan selesai. Anak juga nggak akan terima kita juga akan udah nggak mood gitu loh. Makanya kita harus tenangin diri, kita tarik nafas, kita kalau misalkan beberapa sekolah bahkan ngajarin sebelum memulai pelajaran tuh meditasi dulu ya. Ya itu juga bagus sih supaya ada ketenangan juga di dalam diri kita sendiri ya. Nah, terus gimana kalau anaknya yang lagi rewel atau apa? Ya kita juga bisa ajarkan anak untuk coba tarik nafas dulu gitu loh. Jadi anaknya jangan diomelin dulu, justru suruh anaknya biarin dulu, anaknya dia ungkapin dulu kekesalan dia, ngedumel biarin aja dulu, didiamin aja dong, nggak usah ditegur, nggak usah diapa, ya biarkan dulu anak itu sampai dia tenang sendiri, dia tarik nafas ini, baru kita mulai. Nah itu biasanya lebih hubungan kita ke anak, chemistry kita ke anak lebih kuat nantinya. Terus kedua, kita bisa juga tunjukkan cara yang lebih simpel dan sesuai dengan kesukaan anak. Maksudnya dengan sesuai kesukaan anak tuh gimana? Ya, anak kadang-kadang sukanya apa nih? Misalkan film kartun apa nih yang sekarang Naruto misalkan ya. Nah, kita bisa gimana caranya kita tunjukkan, kita hubungkan problematika tersebut ke film kartun tersebut gitu ya. Jadi anak pun akan lebih ingat gitu. Oh, Naruto nih. Jadi dia akan lebih memorinya dia akan lebih kuat karena anak-anak buktinya kalau misalkan kita aja ya, kalau misalkan teknologi sekarang udah maju banget dan anak-anak biasanya kan lebih menguasai teknologi nih. Apalagi untuk yang biasanya ke oma-oma sama cucu, biasa oma-oma main sama cucunya, aduh nih gitu aja nggak bisa si oma, ini kan begini. Nah sama gitu kan ya. Nah itu sebenarnya terjadi juga ya, mereka juga sama. Tunjukkan nih kok nggak bisa. Nah waktu kita ngajarin anak dengan cara seperti itu, waduh nih kok nggak bisa ya, anak juga sama ya. Jadi sebetulnya makanya kita harus bisa bikin anak itu, jadi pada dasarnya anak itu mereka bisa menguasai asal mereka suka dengan bidang tersebut. Makanya kita harus cari cara supaya mereka tuh bisa suka dengan bidang itu ya. Dan infokan konsekuensinya. Konsekuensinya ya misalkan ada cara-cara anak nih melakukan kesalahan yang menurut kita salah nih, ini harusnya caranya salah sih, ini harusnya ditambah tapi dia kurang nih. Nah, kita infokan. Itu kalau misalkan kamu kurangin ya, ini apa namanya? Kalau kamu ketemu problem seperti ini, coba dibandingkan bisa nggak gitu loh, apakah dengan cara kamu ini masuk akal nggak gitu. Nah itu kita kasih tahu terus gitu ya, kita kasih perbandingannya ininya dan infokan konsekuensi. Di sini juga bisa dikatakan misalkan anak sama sekali misalkan nggak mau belajar nih, udah nggak mau belajar, nggak mau dikasih tahu, pokoknya nggak mau, mereka udah benar-benar kayak kita kalau misalkan kita pasti pernah ketemu lah mungkin guru-guru ya yang lain pernah ketemu mungkin yang disebut dengan anak yang wah ini udah nggak bisa ditolong lagi, tapi sebetulnya sih semua anak masih bisa ditolong, semua anak punya kuncinya masing-masing untuk kita bantu ya, asalkan kita bisa tahu kuncinya itu gitu. Nah jadi salah satunya misalkan kita bisa konsekuensinya, misalkan kalau misalkan you nggak kerjain ini, konsekuensinya kamu bisa misalkan nggak naik kelas loh. Tapi kalau misalkan kamu nggak naik kelas, kamu bakal ngulang lagi nih kayak gini-gini. Nah, kita informasikan konsekuensinya. Dan konsekuensinya ya dengan cara yang heart to heart ya ngomongnya ya. Bukan karena kita bilang, ini kamu bisa nggak naik kelas, segala macam. Dan terus anaknya tiba-tiba bilang, ya nggak apa-apa. Nggak bisa naik kelas, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, itu kan juga gawat kan buat kita kan. Jadi gimana nih? Oh ya, kalau bisa ketemu kayak gitu ya kita bercandain lagi. Oh nggak apa-apa, nggak naik kelas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, tapi kita akan bahas yang lain gitu loh. Jangan fokus di sana. Kita akan bahas yang lain lagi. Kita akan muter-muter lagi sampai ya, karena kan waktu dia ngomong itu kan sebagai bentuk emosi dia aja. Apakah dia benar-benar sudah nggak mau naik kelas? Ya enggak. Tapi karena dia ngomong itu kenapa? Karena dia emosi sama mungkin sama kita, mungkin sama dia lagi ada masalah sama apa. Jadi dia tercetus ucapan seperti gua nggak mau belajar lagi, biarin aja dapat nol atau apa. Itu karena anak-anak lagi emosi. Kan setiap orang punya emosi masing-masing gitu ya. Dan tugas kita supaya anak itu jangan sampai emosinya itu merugikan dia gitu. Nah, terus ya tanya anak kenapa lakukan cara tersebut, kita harus coba mengerti sudut pandang anak tersebut ya. Kita harus tahu dulu anak ini kenapa sih melakukan ini, kenapa sih dia lakukan cara itu. Nah kita harus cari tahu itu akarnya di mana. Nah dari kalau misalkan kita udah ketemu akarnya, mungkin karena dia nih lagi sebel nih sama papi misalkan, aku minta dibeli ini nggak dikasih, minta ini nggak dikasih, itu biasa kadang-kadang juga bikin mood anak susah ya. Nah itu kita coba kasih
pengertian, kita juga ngertiin sudut pandang dia. Nah, kayak kita bisa jadi sahabat anak dan mereka mau dengerin kita dan karena punya satu tujuan yang sama nih, punya misi yang sama gitu. Terus kita juga ciptakan suasana suasana belajar bermain saat belajar matematika. Selalu hubungkan dengan situasi anak sehari-hari agar anak lebih mudah paham. Situasi anaknya sehari-hari itu seperti apa? Tergantung, masing-masing anak beda. Ada yang suka Naruto, ada yang suka yang lain ya. Nah, itu kita harus hubungin supaya anak tuh akan lebih ngeling dengan kita. Kita juga cari tahu hobi anak, suka main game tertentu, Mobile Legend atau PUBG. Nah, itu kita cari tahu gitu ya. Kalau misalkan dia demen yang PUBG, kita juga bisa tahu. Nah, itu kalau misalkan apa chicken dinner nih, dinner chicken dinner tuh harus ininya berapa nih presentasi untuk menangnya berapa. Nah, dari sana kita bisa hubungin juga nih ke problematika matematika kita gitu loh. Misalkan belajar probability ya pakai PUBG gitu. Nah, jangan memaksakan cara tertentu ke anak, biarkan anak berkreasi menemukan solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi, misalkan kita punya cara yang menurut kita udah benar nih, tapi sebenarnya si anak punya juga cara-cara mereka sendiri. Ini tipe anak yang ketiga ya, yang vacuum coffee maker ya. Mereka punya kreativitas tersendiri. Mereka punya berasa cara dia yang paling benar. Nah, nggak apa-apa, biarkan aja. Toh, selama itu benar gitu loh ya. Nah, kecuali kalau misalkan di sekolah diharuskan harus dengan cara seperti ini, tidak boleh dengan cara lain. Nah, itu sebetulnya sih saya kurang setuju dengan cara pendidikan di sekolah yang seperti itu ya. Seharusnya sih biarkan anak berkreasi karena dengan berkreasi anak-anak itu lebih apa ya, pemikiran itu lebih luas gitu, wawasannya akan lebih luas daripada dia harus ikutin cara yang baku begitu. Wah, itu susah, kasihan anaknya nggak bisa berkembang gitu ya. Kecuali cara anaknya nih lebih ribet daripada cara yang sudah ada gitu loh. Nah, kita kasih tahu cara lu membuat seperti ini akan panjang loh, akan lebih makan banyak waktu. Coba deh kalau misalkan pakai cara yang begini gimana nih? Menurut lo lebih bisa masuk nggak? Nah, itu kita harus pelan-pelan nih ngomongnya. Nah, yang keempat, I am smart at math itu word magic. Ini khusus untuk anak-anak yang dari subconsciousnya itu sudah dicap anak yang bodoh. Dicap anak yang bodoh dari siapa? Dari guru di sekolah, dari orang tua murid, dari orang tua dia sendiri ya. Penting sekali I am smart at math ya. Jadi dia biasanya anak-anak ini ya, mereka punya kecenderungan kalau mereka kepercayaan diri itu nggak ada sama sekali. Mereka tuh menganggap aku tuh benar-benar nggak bisa matematika deh gitu. Nah, kita harus bangun subconsciousnya dengan supaya dia bisa ngucapinnya berkali-kali, semakin banyak semakin bagus gitu loh. Jadi anak-anak kan sebelum dia tidur, sebelum dia ujian, sebelum dia memulai pelajaran, dia akan ngomong terus I am smart at math, I am smart at math, I am smart at math. Dia akan ngucapin berkali-kali sampai alam bawah sadar dia mengatakan kalau dia tuh sebenarnya pintar di math gitu. Dan ini cara-cara ini bisa dipakai ke ini siapa aja sih yang berasa kalau dia tuh udah benar-benar kayak nyerah di bidang matematika. Jadi ini bisa cara cara halus ya untuk mereka tuh lebih bisa nerima kalau mereka tuh bisa pelajaran dengan pelajaran matematika. Jadi key point-nya di sini anak akan mengerjakan dengan baik ketika anak merasa didukung dan merasa bisa. Itu yang penting ya. Setiap anak tuh pasti bisa sebetulnya ya. Setiap anak tuh bisa. Tapi karena dia merasa nggak bisa dan dia merasa nggak didukung, makanya anak ini dia lebih baik menyerah daripada dia kerjain salah, udah saya capek-capek kerjain salah, terus diomelin lagi. Mendingan gak usah kerjain deh sama sekali. Mendingan gue nyerah aja deh daripada gue diomelin lagi, daripada gue dibilang si kok lo bisa, adik lo bisa, ini lo bisa, lo nggak bisa. Wah, mendingan udah deh, mendingan sama sekali nggak bisa. Emang gue nggak bisa mat, udah paling ini kan cara paling gampang gitu loh, udah cara paling buat dia paling aman deh. Kemudian nggak usah ini deh bilang bisa daripada nanti gue bilang bisa, atau pas kerjaan nggak bisa lagi salah lagi, wah udah diledek-ledekin lagi. Tapi jangan ya, kita harus ngedukung anak, dia tuh tetap harus berasa bisa, walaupun misalkan cara dia kita lihat, waduh ini caranya sih salah banget nih gitu ya, tapi dalam hati kita sih ini caranya salah banget nih, tapi kita jangan ngomong begitu ke anak gitu, kita harus dengan pelan-pelan. Oke, kenapa nih lu bikinnya begini nih, gitu loh. Apa nih alasannya nih? Lu punya pemikiran apa nih bisa bikinnya seperti ini? Apa nih keunikannya? Nah, kita harus cari tahu tuh keunikan anak. Nah, dari sana nanti kita bisa tahu tuh rootnya tuh, kita bisa tahu akarnya. Oh,
anaknya maksudnya kalau dia baca ini, pengertiannya ini, oh berarti di sana nih letak kesalahannya nih ya. Ya kita udah tahu nih letak kesalahannya di sana nih. Nah, kita kan pelan-pelan kasih tahu. Oh, kalau misalkan ini sebetulnya sih artinya begini sih, gitu. Kita pelan-pelan. Tapi kita nggak selalu ngomong salah nih, gitu. Jangan inilah, jangan terlalu sering mengucapkan anak salah. Kasihan anaknya. Karena ini lagi ya, perumpamaan popcorn ya. Ini balik lagi ke kepribadian anak ya. Popcorn itu kalau misalkan dalam satu wadah yang sama, dengan minyak yang sama, suhu yang sama, itu kalau misalkan kita taruh di mesin popcorn, itu tuh nggak akan matang jebret langsung sekaligus semuanya barengan. Pasti kita akan dengar yang mana dulu, jagung mana dulu yang pop ini kan ya, yang matang duluan gitu loh. Jadi mereka tuh akan matang di waktunya masing-masing di jagung itu ya, popcorn itu ya. Nah, anak-anak juga sama. Mereka tuh akan klik pada waktunya gitu loh. Jadi kita jangan paksa. Si anak ini dalam waktu kurang ini dia udah harus bisa. Enggak bisa begitu. Walaupun caranya sama, minyak ininya sama, tapi nggak akan kita bisa harapkan dengan ini akan langsung mereka akan klik barengan gitu. Jadi kita harus sabar di sana sih. Letak kurang lebih begitu Uncle Edi yang mau saya sharingkan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa berguna buat guru-guru, bisa berguna buat orang tua murid, bisa buat ya berguna buat murid-murid yang juga nonton ya. Bahwa mereka tuh tenang aja deh, kalian tuh pasti bisa. Matematika tuh nggak semenakutkan tuh. Kalau kalian udah berasa buntu, kalau kalian berasa lagi galau dengan matematika, coba ucapin deh, I am smart at math. I am smart at math. Berkali-kali ucapin itu berkali-kali dalam hati sebelum tidur, sebelum ujian, sebelum belajar, coba aja ucapin itu. Saya percaya ini akan berguna buat murid-murid ya, supaya mereka tuh lebih punya kepercayaan diri, supaya kalian juga punya kepercayaan diri untuk melakukan itu, karena tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanya karena kalian kurang percaya diri ya. Dan itu bukan kesalahan kalian, tapi mungkin emang kesalahan lingkungan aja sih. Semoga ini bisa membantu kalian. Oke, keren banget, Sir Sandos. Saya sampai lihat perumpamaan popcorn itu, wah, jadi lapar ini. Ya, sering lihat popcorn karena ya kalau kita ingat popcorn pasti kita ingat saat nonton ya di bioskop itu sangat identik. Tetapi kita tidak menyadari ternyata ada ilmunya itu di popcornnya, bukan hanya ada diskon-diskonnya doang. Nah, bicara diskon itu juga matematika juga di otak kita. Tetapi untuk pola pikir anak, kita memahami anak ternyata ada di ilmu popcornnya, bukan hanya sekedar enak dimakan. Nah, itu luar biasa banget. Sehingga, Sir Sandos, kalau yang saya dapatin hari ini membuat pola pikir saya itu makin meningkat, sehingga tahu batasan-batasan, tahu apa kesalahan-kesalahan saya. Sebenarnya sebagai anak kalau nggak bisa matematika bukan murni kesalahan anaknya sendiri ya. Pasti ada juga kontribusi dari orang tuanya, orang sekitarnya, termasuk dari guru ya. Itu pasti ada kontribusi. Juga guru bimbingan juga. Bukan dengan asal udah di sekolahin udah langsung bisa matematika. Kemudian saya tambahin lagi dah dengan les. Belum tentu juga kalau tidak memahami yang tadi disampaikan. Kira-kira begitu ya, Sir Sandos ya? Betul, betul banget. Nah, saya berpikir begini, Sir Sandos. Kalau di matematika itu kan juga, matematika itu bukan hanya satu sebenarnya. Di dalamnya itu begitu banyak yang bisa dipelajari. Misalnya ada mengenai angka, kemudian dalam bentuk soal cerita, kemudian ada mengajarkan tentang probabilitas, yaitu kemudian ada mengajarkan mengenai algoritma, ya, kemudian ada mengajarkan mengenai pecahan, macam-macam seperti itu, ya. Tentu setiap anak itu tidak akan mungkin bisa menguasainya semua hal di matematikanya secara bersamaan dan hebat di bidang itu. Sehingga kita sudah melabelkan, kamu nggak bisa matematika. Padahal yang dia nggak bisa itu adalah pecahan. Betul. Tapi selain pecahan, semua dia jago. Mau tambah, mau kurang, mau kali, mau bagi, mau bicara mengenai hal apa aja, ruang, ya, bidang datar, dia bisa. Tapi kalau udah berkaitan dengan pecahan, dia masih belum ketemu caranya.
Sehingga kita udah melabel matematikanya berapa. Oh, kok 0 ini? Iya, kebetulan pelajarannya pecahan. Sehingga kalau kita nggak mengerti mengenai itu, kita udah langsung melabelnya, wah, yuk nggak bisa matematika. Mungkin nggak seperti itu juga ya, Sir Sandos ya. Sama seperti popcorn. Di matematika Betul, juga betul. sama ya, ibarat popcorn itu ya. Nggak mungkin jebrel, langsung semuanya dia bisa. Ya, Nah, wah, sangat seru sekali ini Sir Sandos. Ini harus ditambah lagi ini ilmu-ilmunya. Tapi yang hari ini saya rasa sudah cukup, sangat bermanfaat buat kita semua. Bahwasanya setiap anak bisa matematika. Asalkan kita bisa mengenali sifatnya, kemudian kita juga harus pinter-pinter mencari guru bimbingan. Jadi bukan berarti kalau saya nggak bisa matematika, saya nggak bisa ngajarin anak saya matematika, ya wajar dong anak saya nggak bisa matematika. Nggak seperti itu juga. Kita bisa menyekolahkan. Ya, kalau masih kurang, kita bisa cari guru bimbingan yang cocok. Betul ya, Sir ya? betul. Bukan yang Betul pinter. banget. Kalau yang pinter Iya, kan gurunya. iya. Yang Wah, cocok, betul. anak saya itu punya guru lesnya itu paling mahal loh, lulusan ini S2, S3, kerja ini, kerja itu, pokoknya hebat banget. Tapi kalau nggak cocok dengan anak kita, ya juga nggak bisa. Tapi kalau gurunya Betul. cocok, bisa mengendalikan emosi, bisa mengenali anak, maka tidak akan ada lagi video yang beredar dengan unjuk kekuatan, kekerasan. Benar. Aduh. Wah, sangat seru hari ini. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dari Sir Sandos. Baik, kita akhiri di sesi kali ini. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Boleh ya Sir Sandos ya ajarin kita matematika Ya, yang lebih fun lagi begitu. Terima kasih Sir ya, Sandos. ya, terima kasih. Terima kasih juga Uncle Edi sudah diberi kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan benar-benar berguna ya buat teman-teman sobat-sobat tantangan hidup. Ya, pasti berguna. Sampai jumpa.